Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Yasin di channel JTC Indonesia. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya, teman-teman semua? Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan dan dari saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan di bulan ini, di tahun ini, kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situasi yang sekarang ini, mungkin banyak ya di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya, seperti di masjid itu. Mungkin di daerah-daerah tertentu itu tidak dibolehkan begitu, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan nantinya akan membahas sebuah video yang sekarang lagi viral begitu, baik di media sosial ataupun di mana sangat viral, tentang mudik versus pulang kampung yang dinyatakan oleh Bapak Presiden kita, yakni Bapak Joko Widodo. Nah, apa sih tanggapan dari nantinya akan dijelaskan oleh Mr. John gitu, tanggapan dari mudik versus pulang kampung tersebut, supaya kita tidak salah paham mengartikan antara mudik dan pulang kampung. Ya, nanti akan dibahas bagaimana tanggapannya begitu oleh Mr. John. Silakan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Jonas Muhammad. Hari ini dan akhir-akhir ini kita sedang disibukkan dengan sebuah wabah atau suatu wabah virus yang dinamakan COVID-19 atau akrab disebut virus corona. Tidak kalah penting, sekarang juga kita sedang disibukkan dengan berbagai kasus pembobolan, pencurian. Tapi yang lebih lucu teman-teman semuanya, masih ada aja di antara kita yang sibuk nyinyir, sibuk memfitnah, sibuk dengan prasangka jeleknya. Seperti halnya video yang sedang viral atau topik yang sedang viral tentang mudik versus pulang kampung. Ayolah teman-teman semuanya, jangan buang-buang waktu dengan hal yang tidak penting. Apa sejujurnya yang menjadi masalah antara kata-kata mudik dan pulang kampung? Waktu kita masih terlalu berharga untuk membahas hal yang tidak penting menurut saya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, penting untuk kita bahas sejujurnya bagaimana reaksi kita tentang mudik versus pulang kampung. Teman-teman semuanya, kalau kita berpikir lebih jauh, bahwa sejujurnya memang beda antara mudik dan pulang kampung. Secara sederhana kita bisa menerjemahkan bahwa kalau mudik itu identik dengan momen tertentu dan jumlah ataupun jumlah yang banyak atau masif. Sedangkan pulang kampung, kapanpun bisa pulang kampung. Karena saya tidak pernah mendengar ada berita di bulan Rajab ataupun di bulan Januari kemarin orang-orang mudik. Tidak. Artinya apa? Dan sahabat-sahabat, tidak umum ketika ada berita yang memberitakan bulan Januari kemarin atau bulan Desember tentang mudik. Karena mudik itu identik dengan Idul Fitri. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sejujurnya tidak ada masalah dengan itu. Beda, memang beda, seperti tapi tidak sama. Mudik versus pulang kampung. Yang ingin menjadi sorotan saya adalah kebiasaan kita mengomentari banyak hal yang memang tidak penting sejujurnya. Waktu kita akhirnya terbuang sia-sia, energi kita, ide-ide kita akhirnya habis untuk hal yang tidak penting. Di media sosial banyak orang yang nyinyir tentang hal tersebut. Ayolah, sahabat-sahabat semuanya, mari kita melangkah pada hal yang lebih penting daripada kita sebagai komentator. Ada hal banyak teman-teman semuanya. Apa yang bisa lakukan? Di tengah pandemi ini banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya juga ingin mengatakan tentang, saya membaca judulnya Jokowi Melawan Pandemi. Sejujurnya bukan hanya Jokowi yang melawan pandemi itu, harusnya bumi pertiwi melawan pandemi, begitu. Karena tidak hanya bertanggung jawab Jokowi sebagai kepala negara, ya dia presiden, ya.
tetapi pada akhirnya tanggung jawab terkecil itu ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, polemik mudik versus pulang kampung itu satu hal yang memang tidak penting untuk kita bahas. Tapi karena memang ini sudah menjadi trending dan sudah di mana-mana diberitakan, akhirnya kita pun tergerak untuk sebenarnya bagaimana pandangan kita. Saya berpendapat bahwa sudahlah, itu bukan hal yang terpenting untuk dibahas. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melangkah lebih maju atau melangkah maju pada hal-hal yang substantif, pada hal-hal yang memang penting untuk kita bahas, kepada hal yang memang kita harus menjadi eksekutor bukan komentator. Salah satu kekurangan bangsa kita itu adalah bangsa yang komentator. Ada hal sedikit di komentar yang bisa-bisaan begitu ya. Padahal apa yang sudah kita perbuat untuk diri sekeliling kita. Nah, saya mengambil hikmah dari video-video ataupun dari video tersebut yang viral itu bahwa stoplah. Sudah saatnya kita menjadi warga negara yang banyak bekerja, banyak berkarya daripada banyak berkata-kata. Cukuplah sampai di sini kita menjadi komentator di negara ini. Mari kita banyak berkarya, teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita berkarya? Banyak, teman-teman semuanya. Kita bisa melakukan hal dari hal yang terkecil, gitu. Merubah mindset kita dari yang tadinya misalkan konsumtif jadi produktif, dari yang tadinya sering suuzon menjadi husnuzon, dari yang tadinya kita ingin aja mengomentari, kita rubah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, sudahlah polemik ini jadikan pelajaran untuk kita terus bertumbuh, gitu. Karena kita butuh orang-orang yang disetting untuk terus bertumbuh. Kita tidak butuh orang-orang yang disetting untuk merasa selesai belajar. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, mari kita jadikan pandemi ini sebagai salah satu batu loncatan untuk kehidupan lebih baik lagi. Apa? Kita ambil hikmah dari wabah ini, bahwa kita mulai disiplin, kita juga mulai hati-hati, kita mulai juga berperilaku hidup bersih. Mengenai polemik tadi, kita ambil hikmahnya bahwa mari kita cari substansinya. Kita kebanyakan cari eksistensi. Saya sering bilang ini kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat di sekolah, di kampus. Kebanyakan kita mementingkan eksistensi, pengen sepatu yang bagus, pengen pakaian yang branding, pengen kacamata yang bagus, tapi lupa esensi kita sekolah adalah untuk apa, esensi kita ngampus untuk apa. Jadi kita terlenakan oleh eksistensi dan melupakan substansi. Substansi dari video yang sedang viral itu, mudik versus lebaran, apa sejujurnya kita harus hati-hati. Karena mudik itu masif dan kadang-kadang pemerintah daerah tidak mampu mengantisipasinya. Oleh karena itu, cari substansinya daripada eksistensinya. Memang ini tidak umum, karena kebanyakan orang tuh yang asik tuh, yang menjadi trending tuh itu tadi, yang eksis trending gitu. Yang memang substansi itu jarang trending. Tapi kita harus mencari jalan yang memang walaupun sepi, tapi harus kita lewati. Nah, inilah salah satu upaya untuk kita meningkatkan diri. Sekali lagi, mari kita sama-sama tingkatkan diri, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Dukung terus channel ini. Jangan lupa tidak grogi ya, di share, komen, di like, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mr. John yang sudah memberikan tanggapannya mengenai video yang lagi viral kali ini, yaitu mudik versus pulang kampung. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga video ini dapat membantu kalian bisa memahami begitu ya, memahami antara mudik dan pulang kampung. Bahwasanya kita itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting begitu ya, hal-hal yang seharusnya diabaikan, lalu kita mengkomen terus. Emang gitu ya, manusia itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari video tersebut, bahwasanya kita harus banyak bekerja, berkarya, tanpa kita banyak berkata-kata dan bicara. Nah, kalau merasa terbantu dengan video ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe channel Cita Newsnya, silahkan subscribe, like, and comment, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.